Setelah menduduki kota Probolinggo, pasukan Brigade Marinir Belanda bergerak cepat menuju Lumajang. Perjalanan mereka dihambat oleh sejumlah pejuang Probolinggo hingga ke perbatasan Lumajang. Menjelang sore, pasukan Belanda sudah menguasai kawasan di sekitar jembatan Drangdang, perbatasan Lumajang dan Probolinggo. Beranjak malam, Camat Ranuyoso Cokrosuyono melintasi jembatan Drangdang untuk mengamati situasi. Naas, Cokrosuyono yang mengenakan seragam Front Pertahanan Kabupaten Lumajang ditangkap Belanda. Ia disiksa untuk mengorek informasi dan kemudian dibunuh. Jenazahnya diketemukan di sungai yang tidak berair dengan hanya memakai celana dalam. Perjalanan koloni tempur Belanda terhambat karena Cokrosuyono telah memerintahkan barisan pecok, tukang kayu, untuk menebang pohon-pohon besar yang ada di sekitar jalan Probolinggo ke arah Lumajang. Pasukan Belanda kemudian diserang oleh 2.000 kompi Suwandak, namun serangan itu tidak begitu berpengaruh. Pasukan Belanda yang didukung oleh tank-tank dan kendaraan panser mampu menerobos. Dan pasukan kompi Suwandak memilih mundur untuk melakukan konsolidasi. Menjelang pagi, pasukan Belanda tiba di Kelakah. Ketika pasukan Belanda mulai melaju dan tiba di jalan silang perlintasan kereta api Kelakah, mereka langsung dibombardir metalio ringan oleh kompi Sukertio dengan kekuatan 1,5 regu. Dengan jumlah personil seadanya, serta kekurangan perlengkapan tempur, pasukan TNI tetap berjuang keras sebelum akhirnya dipukul mundur. Akhirnya koloni militer Belanda berhasil masuk ke Lumajang. Mereka mengadakan konsolidasi di alun-alun Lumajang. Sementara itu, dilakukan penembakan bagi siapa saja yang dianggap mencurigakan. Markas-markas TNI, Hizbullah, dan Laskar Rakyat lainnya terus diserbu oleh pasukan Belanda. Dari sini pasukan kemudian dipecah 3. Bagian diarahkan untuk mengamankan pabrik gula Jatiroto, bagian yang lain untuk menguasai Pronojiwo. Sisanya bertahan di kota Lumajang. Pasukan yang bergerak ke Jatiroto kembali menghadapi serangan hebat dari pejuang Lumajang. Sejumlah kendaraan Belanda rusak binasa akibat ranjau-ranjau yang dipasang TNI di sekitar jembatan dekat pabrik gula Jatiroto. Akibatnya, Belanda terpaksa mengirim pasukan penjinak ranjau untuk membersihkan jalanan. Meskipun akhirnya mereka bisa menguasai pabrik gula Jatiroto. Ini adalah momen pasukan Belanda mengamankan peluru-peluru pesawat agar tidak direbut para pejuang dan dimanfaatkan sebagai ranjau darat. Sebelum pasukan Belanda bergerak ke Pronojiwo, pesawat Belanda sudah menjatuhkan bom di markas Front Pertahanan Kabupaten Lumajang dan Pasar Pronojiwo. Banyak korban berjatuhan, baik dari pejuang maupun rakyat sipil. Pasukan TNI tidak bisa berbuat banyak karena minimnya perlengkapan militer. Mereka memutuskan mundur dan melakukan long march melewati hutan dan perbukitan ke arah Malang. Untuk menghambat mobilisasi pasukan Belanda, tentara dari Zeni Pionir 22 Jatiroto kemudian meledakkan jembatan Geladak Perak yang menghubungkan Lumajang dan Malang. Namun Belanda tidak menyerah. Dengan menyandang senapan garan M1 dan karbon M1 di bahu, mereka mengejar ke arah lereng Semeru. Setelah menguasai Lumajang, 2 peleton marinir mengasuh di kamar hotel. Mereka merayakan kemenangan dengan memakan pisang. Tampak potret Soekarno, bendera merah putih, dan pelat propaganda bertuliskan slogan merdeka. Setelah Lumajang jatuh, kompi Sukertio mencoba mengkonsolidasikan kekuatan para pejuang Lumajang. Dalam beberapa hari, sudah terhimpun pasukan gerilya berjumlah sekitar 150 orang. Kompi ini terdiri dari personil Batalion Lumajang Kepunggen, Mayor Santoso, Resimen Infanteri 39 Menak Koncar, Letkol Muhammad Sruji, Divisi 7 Untung Suropati, Kolonel Imam Sujai, serta sejumlah pemuda dari Laskar Rakyat. Pusat komando dibangun di Desa Wringin Sari dan pos kesehatan di Desa Tunjung Rejo. Pada 29 Juli 1947, kompi Sukertio dengan bantuan pasukan lain menyerang tangsi Belanda di Jatiroto dan merampas senjata mereka. Kira-kira 1 regu tentara Belanda tewas. Kemudian Belanda melakukan pembalasan dengan mengepung Rowokakung, namun tidak berhasil menangkap seorang pun pasukan gerilya. Pasukan Belanda yang marah kemudian menangkap sekitar 15 penduduk desa dan beberapa orang ditembak mati serta disiksa. Pada Agustus 1947, terjadi serangan penghadangan yang gemilang di muka desa PP Yosowilangun.
Pasukan Belanda dipercundangi di sini. Konvoi tentara Belanda yang diperkuat dengan tank, panser, serta 16 truk pasukan yang bergerak dari kota Lumajang ke arah Jember digempur habis-habisan sekitar pukul 8 hingga 10 pagi. Dilaporkan, kurang lebih 50 tentara Belanda tewas dan dievakuasi pada pukul 1 siang setelah mendapat bantuan dari Lumajang. Setelah itu, Belanda memberikan serangan balasan ke desa PP. Mereka membombardir dengan peluru dan penembakan mortar. Akan tetapi, seluruh penduduk desa sudah mengungsi bersama Kompi ke Rewokakung. Baku tembak antara pejuang dan tentara Belanda mereda setelah dilakukan gencatan senjata menjelang dilaksanakannya perjanjian Renville. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, semua pasukan TNI hijrah menuju daerah Republik menuju Malang, yaitu Kepanjen, Turen, Sedayu, Dampit. Tentara diangkut dengan truk-truk menuju Malang melalui jalan raya melingkar jauh melalui Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Pakissaji. Pusat komando berada di Dampit dan Turen.